Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang forward chaining. Di sini saya Agung Dermawan dengan NPM 223510243. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Agung Hasyim Kurniawan dengan NPM 223510373. Yang pertama yaitu forward chaining, membangun pengetahuan dan pemecahan masalah. Yang pertama yaitu pengertian forward chaining. Forward chaining adalah teknik pemecahan masalah berbasis aturan yang sangat berguna dalam berbagai domain seperti artificial intelligence, sistem pakar, dan pemrosesan bahasa alami. Teknik ini menawarkan cara yang efisien untuk memetakan informasi dan membuat keputusan berdasarkan serangkaian aturan. Yang kedua yaitu pengenalan forward chaining, itu ada dua materi. Yang pertama proses berurutan. Forward chaining berfokus pada inferensi maju, mulai dari fakta awal dan penerapan aturan yang sesuai dengan satu persatu hingga mencapai tujuan akhir. Yang kedua, aturan berbasis. Teknik ini bergantung pada seperangkat aturan yang didefinisikan sebelumnya yang menentukan kondisi dan tindakan, membantu sistem untuk membuat keputusan yang logis. Selanjutnya itu bagaimana forward chaining bekerja. Forward chaining bekerja yang pertama dengan memulai dengan fakta yang diketahui atau yang diberikan. Selanjutnya mencari aturan yang cocok dengan fakta yang diketahui. Yang ketiga menjalankan aturan yang cocok untuk menambahkan fakta baru ke basis pengetahuan. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengulangi langkah 2 dan 3 hingga tujuan tercapai atau tidak ada aturan yang berlaku. Kelebihan dan kekurangan untuk forward chaining. Untuk yang kelebihannya, pertama mudah dipahami. Yang kedua, efisien dalam mengidentifikasi solusi yang mungkin. Yang ketiga, berguna dalam sistem yang kompleks dengan banyak aturan. Sementara untuk kekurangannya, yang pertama, dapat menjadi hambatan untuk sistem dengan aturan yang sangat banyak. Yang kedua, mungkin menghasilkan banyak fakta yang tidak relevan. Yang ketiga, sulit untuk menangani ketidakpastian atau informasi yang tidak lengkap. Selanjutnya yaitu tentang penerapan forward chaining dalam pemecahan masalah. Terdapat 3 penerapan. Yang pertama, sistem pakar digunakan untuk mendiagnosis masalah dengan memberikan solusi berdasarkan aturan medis atau teknis. Yang kedua, pemrosesan bahasa alami atau NLP diterapkan untuk memahami dan menafsirkan bahasa manusia, membantu sistem pakar untuk menghasilkan respon yang logis. Dan yang terakhir itu perencanaan dan pengambilan keputusan. Membantu dalam merencanakan tindakan yang optimal berdasarkan informasi yang tersedia, seperti dalam logistik atau manajemen proyek. Contoh penggunaan forward chaining yang pertama yaitu ada diagnosa medis. Sistem Paskar menggunakan forward chaining untuk menganalisis gejala pasien, mengidentifikasi penyakit yang mungkin, dan merekomendasikan pengobatan. Yang kedua yaitu sistem pakar keuangan. Algoritma trading otomatis menggunakan forward chaining untuk menganalisis data pasar keuangan, membuat keputusan berdasarkan aturan perdagangan yang didefinisikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Lexi Kurniawan dengan NPM 2235100373. Sini saya dari kelompok 1 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Agung Dermawan tentang materi pada forward chaining. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan di mana untuk pengimplementasian menggunakan bahasa Python. Di sini ada kelas gejala. Kelas gejala ini adalah untuk kita mempresentasikan gejala penyakitnya. Lalu ada kelas penyakit di sini untuk mempresentasikan jenis-jenis penyakitnya. Lalu ada kelas aturan. Kelas aturan ini berfungsi untuk mempresentasikan aturan diagnosis yang menghubungkan gejala dengan penyakitnya. Lalu ada kelas sistem pakar. Kelas sistem pakar ini adalah untuk mengelola basis pengetahuan dan melakukan inferensi. Lalu ada di sini ada def tambah aturan. Def tambah aturan ini untuk menambahkan aturan diagnosis ke basis pengetahuan. Lalu ada def tambah gejala. Def tambah gejala ini adalah untuk menambahkan gejala yang dialami pasien
Lalu ada depth forward chaining. Depth forward chaining adalah untuk melakukan inferensi menggunakan algoritma forward chaining. Algoritma forward chaining ini mencari aturan yang sesuai dengan fakta yang ada dan menambahkan penyakit yang sesuai sebagai fakta baru, dan proses ini diulang hingga tidak ada lagi fakta yang baru yang didapat. Baiklah, ada depth diagnosa. Depth diagnosa ini adalah untuk menampilkan hasil diagnosa berdasarkan fakta yang ada setelah dilakukan forward chaining. Baiklah, selanjutnya ada cara kerjanya. Sistem pakar menerima input gejala dari pengguna. Gejala-gejala tersebut disimpan sebagai fakta dalam basis pengetahuan. Algoritma forward chaining mencari aturan-aturan yang premisnya sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Jika ditemukan aturan yang sesuai, kesimpulan atau penyakit dari aturan tersebut ditambahkan sebagai fakta baru. Proses ini diulang hingga tidak ada lagi aturan yang dapat diterapkan. Sistem pakar kemudian menampilkan daftar penyakit yang terdiagnosis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Lalu ada contoh penggunaan dalam contoh di atas. Pasien ini mengalami demam, batuk, dan pilek. Sistem pakar akan menggunakan aturan-aturan yang ada untuk menyimpulkan bahwa pasien memungkinkan penderita flu. Catatan contoh ini masih sangat sederhana dan hanya mencakup beberapa gejala dan penyakit. Dalam sistem pakar medis yang lebih kompleks akan ada lebih banyak gejala, penyakit, dan aturan yang terlibat. Sistem pakar medis juga biasanya dilengkapi dengan mekanisme untuk menangani ketidakpastian dan memberikan rekomendasi pengobatan. Lalu ada tantangan dalam implementasi forward chaining. Yang pertama ada basis aturan yang kompleks. Membuat dan memelihara basis aturan yang komprehensif dan akurat. Yang kedua ada ketidakpastian dan informasi yang tidak lengkap. Untuk menangani situasi di mana data tidak lengkap atau mengandung ketidakpastian. Ketiga, skabilitas dan efisiensi. Ini untuk memastikan bahwa sistem tetap efisien dan responsif saat jumlah aturan data dan meningkat. Baiklah, kesimpulan dan pembelajarannya. Pertama, efisien. Forward chaining adalah pendekatan yang efisien untuk memecahkan masalah yang kompleks. Kedua, ada fleksibel. Teknik ini dapat diterapkan dalam berbagai domain dan skenario. Lalu ada tiga, pentingnya untuk memahami keterbatasan. Forward chaining tidak sempurna dan dapat menghadapi tantangan tertentu. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan forward chaining pada kelompok 1. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.